Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya meliput perjalanan saya kembali ke New Zealand setelah 2 bulan mudik untuk bertemu dengan keluarga di Jogja. Setelah melalui perjalanan selama kurang lebih 1 jaman, ini sekarang berada di mana? Bandara NIA, New Yogyakarta International Airport. Suasananya apa ya? Khas sekali dengan musik-musik daerah Yogyakarta. Bangunannya bagus, megah. Cuman sayangnya flight yang internasional memang belum ada, jadi baru melayani rute-rute lokal saja. Kalau secara fisik sih bagus ya, dibanding dengan bandara-bandara yang lain nggak ketinggalan, malah menurut saya lebih bagus dari negara yang lain. Nah, perjalanan saya ini nanti saya dari Jogja ke Bali dulu, kemudian dari Bali itu transit ke Australia, tepatnya ke Melbourne. Kemudian dari Melbourne baru terbang lagi 4 jam ke New Zealand. Tepatnya kita nanti akan ke Auckland, dan dari Auckland nanti pindah ke pesawat kecil untuk ke Hastings, ke Nabir. Dari Nabir nanti masih ditambah lagi perjalanan darat menggunakan mobil sekitar 130-an kilometer. Nah, ini suasana di Bandara Yogyakarta ini cukup megah ya. Bandaranya bagus, bersih, tapi memang relatif masih sepi, belum banyak aktivitas. Spot-spotnya bagus. Nah, setelah terbang sekitar 1 jam lebih, ini kita tiba di Bali. Nah, di Bali khas lagi. Tadi di Yogyakarta kita mendengarkan langgam Jawa. Nah, ini di Bali terdengar sayup-sayup kan. Itu musik khas Bali mulai terdengar di sini. Jadi suasananya khas banget, kedaerahan banget. Bagus bandaranya, bagus juga. Cuman ternyata untuk rekan-rekan nanti yang mau terbang dan transitnya ke Bali untuk pindah internasional, itu ternyata dari domestik ke terminal internasional itu lumayan jauh. Kalau jalannya lumayan jauh. Nah, ini saya lagi lumayan agak bingung kemarin, nyari kemana arah yang menuju ke terminal internasional. Jauh, tempatnya jauh, maksudnya dari terminal domestik ke internasional lumayan jauh kalau jalan kaki. Bagi teman-teman yang membawa barang cukup banyak, kalau waktu itu penerbangan barang saya mesti akan kesusahan membawa barang-barangnya karena nggak ada yang membantu ya. Tapi saya juga lihat ada semacam mobil kecil shuttle gitu ya, saya kira untuk sini, cuman karena memang mungkin karena belum ada banyak pengunjung jadi belum digunakan. Jadi saya hanya jalan kaki dari terminal domestik ke terminal internasional. Ini cukup jauh ini, dan sendiri dari Jogja, nggak ada tadi yang saya depan belakang, nggak ada yang mau ke internasionalnya, saya sendiri. Kebetulan transit di Bali itu cukup lama, sekitar 5 jam. Jadi kalau hanya nunggu di bandara dan di dalam gitu, untuk makan, untuk apa, itu saya kira ya bosan lah. Jadi saya memutuskan untuk keluar, karena ya kebetulan saya bawa bekalnya bawa kopernya kecil, jadi enak ya untuk keluar. Saya keluar dari terminal
internasional, kemudian turun terus lurus saja maju, nanti ketemu di parkiran motor. Nah di situ ada masjid besar, enak ini. Jadi saya masih punya cukup waktu untuk sholat maghrib dan sholat isya di masjid ini, sekalian istirahat. Ya, karena waktu sudah mepet dengan penerbangan, saya kembali ke internasional. Nah ini cuman memang Bandara Bali sudah mulai rame ya. Jadi pesawatnya memang banyak sekali yang internasional, sehingga sempat kemarin terjadi delay karena tidak kebagiannya pesawat dengan terminalnya agak kebagian gitu, jadi gantian lah istilahnya. Setelah terbang selama 6 jam tiba di Melbourne, cuman sayangnya karena hanya transit 1 jam dan kejar-kejaran, maksudnya semuanya terasa terburu-buru, jadi saya nggak sempat mendokumentasikan yang di Melbourne. Nah ini setelah penerbangan dari Melbourne, sekarang ini yang video ini sudah sampai ke Auckland. Tadi ada di depan ada welcome, itu ada kayak macam gapura, itu khas Maori ya itu ya, cuman nggak ada musiknya. Kalau tadi di Jogja, di Bali itu kan khas masing-masing dan ada musiknya. Kalau di sini nggak ada, itu ada yang di Auckland. Nah ini juga di Auckland ini perlu di ini teman-teman, bahwa untuk dari terminal internasional dan terminal domestiknya itu jauh, harus pakai shuttle bus. Nah padahal tadi sudah delay dan di sini seharusnya hanya transitnya sekitar 1 jam lebih sedikit. Jadi lumayan kejar-kejaran ya. Untungnya saya dapat shuttle-nya, masih dapat, tapi pesawatnya tinggal nunggu saya sendiri. Nah alhamdulillah saya masih dapat ikut terbang dengan pesawat yang tadi. Dan setelah turun dari airport dari Auckland terbang ke Napier. Dari Napier ini saya naik taksi untuk ambil mobil saya yang saya titipkan di tempat teman saya di Hastings. Wah, tapi ini supirnya orang India ugal-ugalan kalau beloknya kayak orang balapan, jadi bikin mual. Cuman naik mobil sebentar aja malah mualnya minta ampun ini. Untung nggak sampai mutah-mutah. Nah ini sampai di lingkungan rumah teman saya yang saya titipi mobil sekitar jam 4, hampir jam 5 sore ya. Tapi sebetulnya teman saya belum pulang, ini jam segini. Nah itu kendaraan saya yang saya titipkan di teman. Saya nunggu sebentar sampai teman saya datang, kemudian ya minum teh dulu sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah ini perjalanan darat masih sekitar 130-an kilometer untuk tempat saya kerja itu. Dan jalanan seperti ini, sepi, nggak rame lah pokoknya, sepi itu. Lewat di hutan lah, kanan kiri itu hanya hutan dan semacam padang rumput gitu. Sekitar jam 11 malam lebih ini sudah memasuki kota kecil tempat saya kerja, itu namanya kotanya Wairoa. Nah ini sudah mulai mendekati tempat tinggal saya di Wairoa. Sepinya minta ampun di sini karena memang kotanya sangat kecil dan sepi banget. Nah ini sudah sampai sekitar jam 11 lebih, hampir jam 12, sampai di kos-kosan gitu istilah.
Saya hanya turunkan barang seperlunya saja dan langsung ke kamar untuk istirahat. Ini ya penampakan kos-kosan kita di sini. Seperti ini. Dan ini tampak pagi hari seperti ini tempat tinggal kita di Wairoa. Jadi beginilah teman-teman sekalian, liputan saya kembali ke New Zealand dari Yogyakarta. Tetap ikuti berita-berita selanjutnya, liputan selanjutnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bila ada manfaatnya tolong di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.